Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Hukum Arbitrase, di mana saya moderator sekaligus pemateri pertama dan akan dilanjutkan oleh Saudara Devi Yuliasari dan diteruskan oleh Saudari Zilmi Zeminta Herman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya membacakan materinya. Yang pertama yaitu sejarah singkat hukum arbitrase. Dalam perkembangan zaman, arbitrase mempunyai sejarah yang panjang. Berawal mula dari sistem dalam kebiasaan perdagangan di Mesir kuno dan Babilonia, yang kemudian diadopsi di negara Yunani dan dimasukkan ke dalam Roman Ius Gentium, atau yang merupakan hukum nasional, kemudian dikodifikasikan dalam Corpus Juris Civis. Pada awal penggunaan sistem ini, para pedagangan yang dihadapkan dengan berbagai sengketa dagang, mereka diberikan kesempatan bebas untuk menyelesaikannya tanpa dipantau langsung oleh pemerintah. Hukum Romawi kemudian menyebar tidak hanya dalam kalangan masyarakat saja, akan tetapi digunakan juga sampai pada sistem di seluruh kekaisaran Roma. Dengan demikian, hukum komersial yang demikian digunakan di sebagian besar benua Eropa. Pada awalnya, arbitrase hanya dikenal dalam lingkungan domestik saja dan selanjutnya berkembang dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya dalam batasan sengketa dalam keluarga, hubungan industrial atau sengketa antara dua perusahaan dagang. Pada awal tahun 1920-an, negara-negara di Eropa sudah memperkenalkan arbitrase ke dalam dunia internasional. Pada tahun 1923, di Geneva Protocol on Arbitration Clause diambil alih oleh Liga Bangsa yang dengan efektif dapat menyelesaikan sengketa di luar lingkup domestik. Dengan pendapat ketentuan dalam perjanjian arbitrase yang ditetapkan, yaitu setiap negara anggota yang menyetujui perjanjian yang bersangkutan atau di kemudian hari terdapat beda pendapat antara para pihak dalam hal perbedaan jurisdiksi oleh negara yang mendatangi perjanjian untuk menyertakan penyelesaian sengketa tersebut pada arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, di mana para pihak dapat memilih jurisdik yang bukan merupakan negara para pihak. Materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Devi Yuliasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua tentang Konvensi New York 1958. Konvensi ini merupakan konvensi tentang pengakuan tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dibentuk di New York, Amerika Serikat. Konvensi New York 1958 ini merupakan dasar pelaksanaan arbitrase internasional, di mana sehingga saat ini terdapat 149 negara yang telah menjadi anggota negara peserta konvensi tersebut. Kemudian Konvensi New York 1958 ini dibentuk untuk mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diputuskan oleh badan arbitrase internasional yang berada di luar negara anggota konvensi ini. Konvensi New York 1958 menganut paham Doctrine of Commodity and Access Precedent, yang mengatur suatu penyerahan yurisdiksi kepada badan arbitrase internasional yang terletak dalam teritori negara.
Negara lain dalam konvensi ini sehubungan dengan hal penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari sebuah hubungan hukum, baik secara kontraktual atau tidak, namun dianggap bersifat niaga di bawah hukum nasional negara anggota yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian baik secara person maupun ilegal. Kemudian yang ketiga, Konvensi New York 1958 sebagai dasar pelaksanaan arbitrase internasional. Peraturan yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase harus dapat mengakomodir dua kepentingan kebijakan yang saling berlawanan, di mana pada satu sisi dalam peraturan tersebut harus dapat membatasi pemeriksaan ulang dari pengadilan nasional terhadap perkara dan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter dengan tujuan untuk dapat memberikan suatu efek dalam menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter yang telah dipilih, dan pada sisi lain untuk membatasi kepentingan pengadilan nasional dengan tidak memberikan efek pelaksanaan dengan membenarkan suatu kesalahan arbiter serta dalam melaksanaan peraturan maupun berdasarkan yurisdiksi hukum yang telah diamankan. Konvensi ini atau Konvensi New York 1958 ini menyediakan suatu uniformitas, mengatur standar dalam pengakuan dan mengatur putusan arbitrase asing, di mana putusan Konvensi New York 1958 ini memberikan kepastian akan pelaksanaan arbitrase dan juga memberikan suatu jaminan agar pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam teritori suatu negara. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Bagian D yaitu isi pokok Konvensi New York 1958. Pembentukan Konvensi New York 1958 berfungsi untuk mendorong kerja sama antara negara-negara pembuat kontrak dan menyegerakan kebiasaan negara tersebut dalam melaksanakan putusan arbitrase asing, serta dianggap sebagai suatu traktat internasional yang paling penting sehubungan dengan arbitrase komersial internasional. Karena Konvensi New York 1958 ini menawarkan kepastian dan efisiensi dalam pelaksanaan putusan-putusan arbitrase internasional. Konvensi New York 1958 mengandung 16 pasal, dan dari pasal-pasal ini dapat ditarik 5 prinsip yang sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. 5 prinsip dalam Konvensi New York 1958 antara lain: yang pertama, konvensi ini menerapkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri dan menempatkan keputusan tersebut pada kedudukan yang sama dengan keputusan peradilan nasional. Yang kedua, konvensi ini mengakui prinsip keputusan arbitrase yang mengikat tanpa perlu ditarik dalam keputusannya. Yang ketiga, konvensi ini menghindari proses pelaksanaan ganda atau double enforcement process. Yang keempat, Konvensi New York mensyaratkan penyederhanaan dokumentasi yang diberikan oleh pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan konvensi. Dan yang kelima, Konvensi New York lebih lengkap, lebih komprehensif daripada hukum nasional pada umumnya. Bagian E yaitu sejarah perkembangan arbitrase. Berbicara tentang arbitrase tidaklah sempurna jika tidak mengupas tentang sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangan arbitrase sangat panjang dikarenakan telah lama dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak mulai berlakunya Reglement of the Burger Like Recoverdering
Sebagai kita ketahui, pada waktu pemerintahan Hindia Belanda masih menguasai Indonesia, penduduk Indonesia dibagi beberapa golongan yang mendasari adalah pasal 131 dan 163, disingkat IS. Berdasarkan IS tersebut ditetapkan bahwa bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang disamakan berlaku hukum Barat. Sedangkan bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adatnya masing-masing, tetapi dapat juga berlaku hukum Barat jika ada kepentingan sosial yang dibutuhkan. Bagi golongan Cina dan Timur Asing lainnya, sejak tahun 1925 telah ditetapkan bahwa bagi mereka berlaku hukum Barat dengan beberapa pengecualian. Tata peradilan pada waktu zaman Hindia Belanda diatur: yang pertama, untuk Pulau Jawa dan Madura berlaku peraturan organisasi peradilan dan kebijakan kehakiman di Hindia Belanda, Reglement of the Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, disingkat RO. Yang kedua, untuk luar Jawa dan Madura berlaku peradilan daerah seberang laut. Sedangkan dasar hukum berlakunya arbitrase pada zaman kolonial Belanda ini adalah pasal 377 HIR dan pasal 705 RBG yang berbunyi, jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib mentaati peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Pada waktu itu ada 3 badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Yang pertama, Badan Arbitrase sebagai badan ekspor hasil bumi Indonesia. Yang kedua, Badan Arbitrase tentang kebakaran. Dan yang ketiga, Badan Arbitrase bagi asuransi kecelakaan. Pada waktu Jepang, untuk menggantikan kedudukan penjajahan Belanda, peradilan Raad van Justitië dan Residentierecht dihapuskan. Jepang membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama Tibohoin. Badan peradilan ini merupakan lanjutan dari Landrat. Hukum acaranya tetap mengadu kepada HIR dan RBG. Mengenai berlakunya arbitrase ini, pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan pemerintah bala tentara Jepang yang menentukan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintahan dahulu, yaitu pemerintahan Belanda, tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Kemudian untuk mencegah kevakuman hukum, pada waktu Indonesia merdeka diberlakukanlah aturan peradilan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut undang-undang ini pada tanggal 10 Oktober 1945. Presiden juga telah mengeluarkan peraturan nomor 2 yang dalam pasal 1 menyatakan segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Jadi, ketentuan arbitrase yang diatur dalam RV juga masih tetap berlaku. Keadaan ini masih terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat. Dari penjelasan yang tadi di atas dapat ditarik kesimpulan yang menyatakan bahwa semua peraturan-peraturan yang sudah ada pada masa penjajahan Hindia Belanda dulu selama belum dirubah, ditambah atau diganti masih tetap berlaku.
Jadi, ketentuan tentang arbitrase yang diatur dalam RV juga tetap berlaku, dan secara institusional, sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia mendapatkan momentumnya pada tahun 1977 dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggal 13 Desember 1977. Keadaan ini terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang merupakan pondasi bagi penyelesaian sengketa alternatif non-litigasi. Dalam perkembangannya, saat ini arbitrase telah banyak digunakan khususnya para pelaku usaha yang memiliki arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dikarenakan lebih efisien dalam segitu waktu usaha serta kerahasiaannya dibanding dengan menyelesaikan sengketa menggunakan jalur litigasi, yakni melalui peradilan umum. Di satu segi, pelaksanaan arbitrase juga membantu dalam mengurangi laju sengketa yang masuk ke pengadilan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.